kali ini kita akan melanjutkan pelajaran sekolah minggu kita. Dan pada kali ini kita sudah sampai kepada pelajaran 9 triwulan 4 tahun 2020 Sekolah Minggu Dewasa Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Judul pelajaran kita pada pagi hari ini adalah baptisan sebagai ajaran dasar. Bapak-bapak sekalian, seperti biasa pada kesempatan ini saya menyampaikan tujuan pelajaran 9 yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, kita semua memahami bahwa pembaptisan merupakan pengajaran dasar bagi orang Kristen. Yang kedua, kita menyetujui bahwa mereka yang dibaptis harus belajar dan menerima pembaptisan sebagai dasar kehidupan Kristen. Dan yang ketiga, mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan pemahaman seputar baptisan. Perikop yang kita jadikan sebagai dasar pembahasan pelajaran 9 ini adalah Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Dan saya berharap Bapak-bapak sudah membaca sebelum melihat pelajaran kali ini. Dan sebelum kita mulai materi yang menjadi bahan pokok pelajaran 9, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar sebagian dari firman-Mu. Pada kali ini kami belajar bagaimana baptisan sebagai pelajaran dasar bagi seluruh umat Kristen. Berkati kami semua agar Roh Kudus-Mu dapat memimpin kami memahami pelajaran kali ini, sehingga pemahaman kami terhadap substansi yang kami jadikan pelajaran hari ini dapat kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak sekalian, melihat gambar di atas atau di layar, Bapak-bapak bisa menduga bahwa sebuah bangunan yang berdiri dengan megah dan kokoh, pantas diduga bahwa bangunan itu memiliki fondasi yang kokoh pula. Fondasi adalah dasar bangunan yang sangat kuat yang menopang berdirinya bangunan tersebut. Yang sering kita lihat adalah bahwa fondasi seringkali tertanam di dalam tanah dan tidak kelihatan, tetapi mempunyai peran yang sangat mempunyai peran yang atau fungsi yang sangat vital bagi bangunan itu sendiri. Demikian pula dalam hal kerohanian seseorang. Apabila kepribadian seseorang diumpamakan sebuah bangunan, kepribadian itu akan juga dapat menjadi kokoh apabila memiliki fondasi yang kokoh pula. Salah satu yang membuat kokoh fondasi rohani seseorang adalah pengajaran yang benar. Baptisan merupakan salah satu ajaran dasar yang penting bagi pertumbuhan rohani seorang Kristen. Dalam hal ini kita perlu memahami azas kepercayaan Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang menyatakan bahwa pembaptisan adalah upacara yang dilakukan oleh gereja bagi orang
yang telah diselamatkan dijalankan dengan cara diselamkan ke dalam air untuk melambangkan kematian dan penguburan orang itu terhadap dosa dan kebangkitannya menuju hidup baru dan dengan Kristus. Bapak-bapak sekalian, seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran terdahulu, maka Gabungan Gereja Baptis Indonesia menetapkan bahwa pembaptisan dilakukan oleh gereja lokal, dilakukan oleh pendeta yang sudah ditahbiskan dan dilaksanakan atas orang yang sudah diselamatkan dalam arti beriman atau mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, GGBI tidak membaptiskan bayi atau anak-anak karena mereka belum bisa mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Berbeda dengan denominasi lain, sekali lagi Gereja Baptis Indonesia tidak membaptiskan bayi atau anak-anak yang belum bisa mengaku secara pribadi percaya kepada Yesus Kristus. Bapak-bapak sekalian, beberapa prinsip dasar pembaptisan yang sudah kita pelajari dan terus kita pahami adalah: pertama, upacara baptisan hanya dengan cara diselamkan. Yang kedua, upacara baptisan hanya sebagai lambang dan tidak menyelamatkan. Yang ketiga, upacara baptisan wajib dilakukan oleh orang yang percaya kepada Yesus. Baptisan Roh Kudus terjadi pada saat seorang percaya kepada Yesus meskipun dirinya belum dibaptis secara selam. Jadi keyakinan ini harus menjadi pemahaman kita di dalam kita memahami pembaptisan. Sehingga kalau ditanya oleh orang lain, menjelaskan kepada orang lain, kita bisa menjelaskan dengan runtut dan bernas. Yang paling inti, ketika orang mengaku Yesus sebagai juru selamatnya, maka ketika itulah dia sudah dibaptis secara Roh Kudus. Di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bagian dari orang yang percaya kepada Tuhan, maka sebagai umat baptis yang sudah dibaptis, kita wajib memahami seluruh prinsip-prinsip baptisan yang sudah kita bahas terdahulu, sehingga kita akan mampu menjelaskan apabila ada pihak lain yang menanyakannya. Bapak-bapak sekalian, bagian yang kedua kita membahas bahwa baptisan sebagai ajaran dasar pertumbuhan rohani. Dari Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 3 yang sudah saya tampilkan di layar tadi, Paulus mengajak para pembacanya, dalam hal ini kita sebagai orang percaya, untuk bertumbuh setelah dibaptis. Cara bertumbuhnya adalah dengan beralih dari ajaran dasar ke level ajaran-ajaran berikutnya. Ajaran dasar tersebut antara lain kita bisa melihat di buku pelajaran kita. Yang pertama adalah pertobatan dan dari perbuatan yang sia-sia, kemudian dasar kepercayaan kepada Allah, kemudian pelbagai pembaptisan, kemudian ada juga penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Itu adalah ajaran-ajaran dasar yang bisa menjadi atau yang akan
perlu kita pelajari setelah kita dibaptis. Kita fokuskan kepada salah satunya saja dahulu, yaitu mengenai kata-kata sebagai pembaptisan. Kata tersebut menunjukkan kepada baptisan Kristen. Ada beberapa tafsiran yang dipelajari oleh para ahli Alkitab. Ada yang menunjukkan berbagai pembasuhan di Perjanjian Lama, dan ada juga tafsiran yang menunjukkan pada baptisan yang diterapkan pada komunitas Yahudi dan Kristen, seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran-pelajaran yang lalu. Mengesampingkan semua tafsiran-tafsiran di atas, yang terutama bagi kita adalah bahwa keduanya menekankan kepada pengudusan orang-orang percaya. Yang dilambangkan dengan pembasuhan. Bapak sekalian, ajaran baptisan menjadi fondasi untuk orang percaya berusaha hidup kudus dan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Hal tersebut mendorong orang percaya untuk rajin bersekutu dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Bapak tentu paham di dalam pengakuan kita pertama kali ketika mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat, pasti akan banyak sekali dorongan, keinginan, kehendak yang ingin belajar dari semua ajaran Tuhan Yesus. Dan sejak itu kita sudah menerimanya dari berbagai cara. Khotbah pendeta, membaca buku-buku Kristiani, membaca Alkitab terutama. Ini ada satu wujud daripada keinginan kita menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Dan saya yakin dorongan itu masih tetap tumbuh sampai sekarang, meskipun kita sudah melalui banyak tahun sejak kita dibaptis. Seperti sudah Bapak ceritakan, ada yang dibaptis tahun 70, 80, 90, sudah berpuluh-puluh tahun kita menjadi orang Kristen. Dan saya yakin sampai saat ini keinginan bapak-bapak sekalian untuk mempunyai iman yang bertumbuh semakin kuat, sehingga ajaran Tuhan bahwa kita akan memiliki gambar yang serupa dengan Tuhan akan semakin terrealisasi. Kita akan mempunyai citra, mempunyai sifat yang seperti sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Paulus, Bapak-bapak bisa melihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan 11. Untuk kita teladani karena isinya adalah sebuah tekad dari hati Paulus untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Sehingga hal ini menurut saya bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang percaya yang dewasa rohaninya tidak akan mudah menyerah imannya ketika menderita. Nah, kedewasaan iman inilah yang diharapkan semakin bertumbuh, semakin berkembang sejalan dengan usia kita yang maksud saya bukan usia, maksudnya dari waktu ke waktu, sehingga kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Bapak-bapak sekalian, kalau ada orang atau seseorang dibaptis, itu kita sangat yakin bahwa itu karena ada orang yang memberitakan Injil kepadanya. Di dalam
ajaran ini kita juga memahami bahwa pertumbuhan iman seseorang harus dilakukan dengan cara pemberitaan kepada orang-orang yang belum kenal dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah dibaptis, maka kita harus juga mempunyai sifat rela untuk terlibat di dalam pemberitaan Injil, supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus dan pada waktunya nanti akan dibaptiskan sebagai pengikut Kristus. Kita ingat amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, agar orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dibaptis itu bertumbuh rohaninya, atau yang sudah semakin bertumbuh rohaninya, maka orang itu harus terlibat di dalam pelaksanaan amanat agung yang kita kenal itu. Jadi Bapak-bapak sekalian, sebagai orang percaya, kita harus terlibat di dalam pengembangan kabar baik atau pengabaran kabar baik berikutnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagian yang ketiga membahas baptisan sebagai ajaran dasar pertumbuhan rohani dengan pertolongan Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 6 ayat 3 yang berbunyi, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Apa yang akan kita perbuat? 6 Roma pasal 6 ayat 1 menjawab itu. Kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jadi agar pertumbuhan orang percaya, agar bertumbuh maksud saya, orang percaya harus mengerjakan bagiannya, yaitu di dalam mengembangkan diri, dan Tuhan yang akan memberkati usaha itu sehingga kita menjadi orang-orang yang mempunyai iman semakin hari semakin bertumbuh. Sehingga di dalam kehidupan kita tidak boleh berhenti berusaha untuk meningkatkan keimanan kita setelah kita dibaptis. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13, Bapak-bapak bisa melihat Alkitab Bapak-bapak sekalian, secara jelas di sana menjelaskan pertumbuhan yang menjadi tanggung jawab orang percaya dan akan diberkati oleh Tuhan. Orang percaya harus mengerjakan keselamatan mereka karena Allah yang mengerjakan di dalam diri mereka. Artinya kita memang tidak bisa melaksanakan dengan kekuatan sendiri mengerjakan keselamatan kita, karena semua itu adalah karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam upaya mengerjakan keselamatan kita harus tetap berupaya, dan Tuhan akan mengerjakannya di dalam diri kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Dan di dalam kehidupannya, untuk dapat bertumbuh di dalam keimanannya, orang-orang percaya harus tunduk kepada Tuhan. Dan supaya secara fakta bertunduk kepada Tuhan, maka dia harus memahami firman Tuhan. Kita tidak akan memahami firman Tuhan kalau kita tidak bergumul dengan firman Tuhan itu sendiri, yang di dalam kehidupan kita bisa berwujud di dalam bentuk Alkitab
yang menjadi pedoman hidup kita. Pemahaman terhadap firman Tuhan melalui Alkitab bisa kita ikuti dari mana saja ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dari khotbah gembala sidang, dari membaca buku Kristiani, dari apapun yang bisa mendorong kita untuk memahami firman Tuhan itu. Itu Bapak-bapak sekalian, 3 hal yang kita pelajari dari pelajaran 9 pada kali ini. Sebagai penutup, kita mencatat beberapa poin. Yang pertama, baptisan seperti hal yang sepele, diselamkan, selesai. Namun sebenarnya merupakan ajaran dasar bagi orang-orang yang percaya, dan bahkan itu bisa menjadi fondasi iman orang-orang percaya. Seperti saya katakan tadi, begitu dibaptis, di dalam hati orang itu akan muncul keinginan-keinginan untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupannya. Dan itulah mereka mulai membangun fondasi imannya. Dan sebagai suatu kepribadian yang utuh, seperti saya katakan di depan tadi, kalau fondasinya selesai, maka pertumbuhan ini akan tetap harus dilakukan supaya orang-orang percaya, orang-orang yang dibaptis, kita memiliki iman yang semakin teguh. Fondasi iman yang kuat akan menjadi pendukung pertumbuhan iman orang percaya. Itu sudah kita bahas pada pelajaran ini. Ajaran baptisan yang kita yakini dan yang kita ajarkan kepada orang lain adalah ajaran yang benar, yang kita yakini benar karena sesuai dengan ajaran Alkitab. Sehingga kita akan dapat menopang kelanjutan pertumbuhan kita dan orang-orang yang kita beri pelajaran atau yang kita ajari berkaitan dengan kekristenan itu. Demikian Bapak-bapak, pelajaran kita pada kali ini kiranya akan dapat memberikan wawasan baru, pengertian baru berkaitan dengan baptisan sebagai ajaran dasar, baptisan sebagai fondasi di dalam pertumbuhan keimanan orang Kristen. Terima kasih sudah menyimak apa yang sudah kami sampaikan. Kiranya Tuhan berkati kita semua dan kita memahami pengertian yang diajarkan oleh Tuhan melalui pelajaran ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk bisa mengikuti pelajaran berkaitan dengan baptisan sebagai ajaran dasar. Kiranya Tuhan mampukan kami dengan bantuan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami akan mampu menyelami, mengerti pengertiannya, sehingga kami akan mampu menjelaskan kepada orang-orang apabila suatu saat bertanya kepada kami. Pasrahkan segala masa depan kami di dalam keimanan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberi perlindungan kepada kami, memberikan pengajaran kepada kami. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena hanya Engkau-lah andalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai bertemu di pelajaran yang ke-10. Tuhan memberkati.